Nggak dimatiin tadi, putus sendiri. Misalnya nggak matiin lah, masa dimatiin? Nggak dong. Tadi putus sayang, kan tadi Misanti udah bilang kalau putus masuk lagi ya teman-teman. Tapi kalian hebat loh, cepet loh masuknya loh. Hey, Santika, halo. Kita bagus. Ya, bagus kok, aman, oke. Oke, nah. Just like go to the server. Hah? Miring satu foto gitu ya. Kita. Just ended. Come back. Hey. Nah, seperti ini perputarannya ya. Nih, sistem tata surya kita seperti ini. What was that? I heard something. Oke, aku mute dulu. Yang suaranya masuk Misanti dulu ya saya, supaya Misanti bisa jelasin. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalian lihat ini. Nah, ini garis-garis ini adalah lintasan. Lintasan untuk mengelilingi matahari. Nah, siapa yang open mic? Tolong ditutup sayang, suaranya ini. Atalia tutup dulu mic-nya ya. Oke, jangan dibuka dulu ya. Nah, lintasan ini adalah lintasan yang dilewati oleh setiap planet mengelilingi matahari dan terus berputar, tidak berhenti. Selain planet itu berputar di tempat, berputar, planet juga berputar mengelilingi matahari. Nah, kalian lihat planet-planet yang jauh dari matahari ini, nih, di sini tidak ada makhluk yang bisa hidup karena memiliki suhu yang sangat dingin, membeku semuanya. Lalu yang lainnya dan tetap tidak ada kehidupan karena tidak ada udara. Makanya kalau para astronot pergi keluar angkasa, dia harus diperlengkapi dengan apa? Dia harus memakai apa? Baju luar angkasa yang berisi oksigen untuk bernafas. Nggak bisa kalau kita cuma pergi keluar angkasa tidak membawa apa-apa atau tidak memakai perlengkapan khusus dari baju luar angkasa, kemudian topinya itu yang di dalamnya berisi oksigen sehingga kita bisa bernafas. Nah, kalau tidak pakai itu nggak bisa, teman-teman. Kita nggak bisa bernafas di luar angkasa karena tidak ada udara. Ya, semakin ke atas, semakin kita tekanan udara semakin menipis dan lama-lama tidak ada udara lagi di luar angkasa. Kita nggak bisa hidup di luar angkasa tanpa perlengkapan baju astronot yang lengkap. Nah, biasanya para astronot itu itu biasanya pergi penelitiannya ke bulan. Bulan dekat sini nih. Bulan itu adalah satelitnya bumi. Jadi bulan itu berputar mengelilingi bumi, lalu bersama-sama bumi dia akan berputar mengelilingi matahari. Nah, semua memiliki lintasan masing-masing, tidak akan terjadi tabrakan, semua teratur pada lintasannya masing-masing. Makanya disebut tata surya. Oke, supaya kita nggak bosan, kita belajar yang lain yuk. Tuh, benda-benda langit di sekitar kita. Ada nih nama benda-bendanya ya. Kita lihat nama-namanya, apa sih itu tata surya, apa sih itu matahari, apa sih itu planet, apa sih itu komet. Nah, kita akan belajar tentang penjelasan nama-namanya ya. Ini lebih sederhana lagi. Benda langit di sekitar kita.
Benda langit di sekitar kita. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu benda-benda langit yang ada di alam semesta ini. Galaksi adalah sekumpulan Ini adalah bintang yang terikat galaksi. oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas planet-planet. Galaksi Kemudian, Bima Sakti galaksi merupakan Bima tempat Sakti. tinggal manusia. Galaksi ini berbentuk spiral. Di dalam galaksi Bima Ini Sakti tata terdapat surya. sistem tata surya yang terdiri dari planet, matahari, satelit, asteroid, dan komet. Ada asteroid dan Setiap komet. planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Nah, ini garis-garisnya disebut Peristiwa orbit. berputarnya planet pada porosnya dinamakan rotasi. Rotasi itu Menyebabkan adalah terjadinya perputaran siang dan planet malam secara pada bergantian. porosnya. Jadi dia berputar di tempat Semua namanya planet yang ada rotasi. di dalam sistem tata surya berputar mengelilingi matahari, sehingga matahari disebut sebagai pusat tata surya. Nah, disebut tuh pusat Dan tata peristiwa surya berputarnya karena planet mengelilingi dia matahari semua disebut planet dengan mengelilingi revolusi. matahari. Nah, perputaran planet mengelilingi matahari disebut Nah, itu adalah tentang benda langit di revolusi. sekitar kita. Sampai jumpa. Iya. Oke. Nah, itu tadi nama benda-benda, nama-nama istilah di luar angkasa. Jadi yang pertama ada galaksi. Galaksi itu adalah kumpulan bintang, bintang dan semuanya yang saling berkaitan. Kemudian ada galaksi Bima Sakti. Galaksi, ya. Oma. Kenapa, Nak? Kamu ngomong sama Miss Santi habis itu pergi. Kenapa? Iya, nggak ada apa-apa. Aduh, kok nggak ada apa-apa sih. Nah, itu semua Santi, ya. meteor itu jatuh dari bumi. Meteorit itu benda-benda kecil yang ada di luar angkasa. Nah, bisa jadi kalau dia Makanya dari itu sama megalodon udah punya. Ya. Meteor yang Nah, Miss Santi belum bisa ngomong sekarang karena Miss Santi belum cari tahu kebenarannya. Miss Santi nggak berani ngajarin kalau salah. Miss Santi harus belajar dulu baru bisa ngajarin kalian. Miss Santi juga harus belajar loh teman-teman. Bukan cuma kalian yang belajar. Kalau Miss Santi belum tahu, Miss Santi nggak boleh kasih tahu kalian yang salah. Miss Santi ajarin kan? Iya betul sekali. Miss Santi kalau nggak tahu, Miss Santi harus cari tahu dulu supaya Miss Santi tahu baru kasih tahu kalian. Setelah itu baru Miss Santi bisa ngajarin. Kalau Miss Santi belum tahu nggak boleh ngajarin. Gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Miss Santi cari tahu dulu apa sih ini, apa sih itu, baru Miss Santi kasih tahu kalian, kasih gambar-gambarnya, kasih ceritanya supaya lebih jelas. Kalau nggak tahu nggak boleh ngomong. Gitu. Nanti kalau Miss Santi nggak tahu, kalian boleh ajarin Miss Santi. Ya kan? Ya kan teman-teman? Gitu. Kita tahu. Nah, tentang meteor yang menabrak bumi hingga dinosaurus punah nanti kita akan cari tahu dulu. Miss Santi soalnya Lagi satu. kita cari gambarnya, kita cari kebenarannya, kita cari ceritanya, kita cari bukti-buktinya supaya kita bisa belajar bersama. Oke. Kalau apa nanti? Nanti dong, kasih Miss Santi kesempatan belajar dulu dong. Kan semua yang Miss Santi kasih ke kalian itu, Miss Santi harus bikin dulu. Ya, itu PR buat Miss Anti, bukan PR-nya kalian, tapi PR-nya Miss Anti, teman-teman. Kita akan belajar. Nah, seperti yang Miss Anti bilang tadi, bahwa bumi itu sudah terlindungi. Jadi, tidak akan ada benda-benda langit yang bisa masuk ke wilayah bumi. Karena tadi seperti Kak Sem ajarin kita apa? Bumi sudah terlindungi oleh lapisan gas yang disebut lapisan ozon. Sehingga kalau ada benda, batu, atau apapun benda-benda langit yang kecil-kecil, serpihan-serpihan planet, atau apapun yang terlalu dekat dengan bumi dan akhirnya masuk ke bumi, itu akan dihancurkan oleh lapisan
pelindung bumi, yaitu lapisan ozon. Dia akan dihancurkan, dibakar, sehingga saat dia benda itu sampai di permukaan bumi, sudah hancur jadi debu. Begitu. Ya, jadi kita aman. Kalian jangan takut, wow, di luar angkasa itu serem. Banyak benda-benda langit yang terbang-terbang, serpihan-serpihan planet atau apapun itu yang bisa masuk ke bumi. Nanti kita terjadi gempa, kita hancur gimana? Enggak, tenang aja. Tuhan menjaga semuanya teratur. Nah, karena inilah kita harus bersyukur dan kita kalau kita melihat luar angkasa, kita melihat tata surya, kita tuh jadi mengerti bahwa memang Tuhan itu ada. Tuhan mengatur segala sesuatunya sempurna untuk kita. Ya, nah sekarang kita mau lihat lagi apa sih itu matahari? Matahari itu terdiri dari apa sih? Kok bisa panas? Aku tidak tahu. Coba kita cari matahari itu kan apa sih? Kegunaan matahari. Matahari itu Apa ya? Matahari Apa ya? Matahari. Kita dikutuk. Tristan enggak ribut. Matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya dan sumber. Kelihatan nggak sih? Udah kelihatan belum? Suaranya yang kecil. Sudah, tunggu dulu. Suaranya yang kecil. Oh, suaranya hilang kecil. Tunggu dulu. Miss Santi kehilangan sensor. Iya. Tunggu ya. Oke, sudah. Stop sharing dulu. Sabar sayang. Sabar. Miss Santi tadi kehilangan sensor. Miss Santi nggak bisa lihat ininya. Oke, share. Wait. Ini apa? Enggak, tunggu. Nah, ini dia. Wait ya, aku ulang ya. Oke. Atalia duduk manis dong, lihat ke sini dong, masa kakinya dikasih ke Miss Anti. Duduk manis cantik, cantikku. Oke, dah muncul dia. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu apa kegunaan matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya dan sumber energi yang paling besar. Matahari juga membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan, yang kemudian menghasilkan energi. Matahari membantu proses pengeringan ikan maupun kerupuk. Matahari dapat menghasilkan tenaga listrik. Dan matahari membantu kesehatan tulang secara alami pada manusia. Teman-teman, itulah kegunaan matahari untuk kehidupan makhluk hidup. Sampai jumpa. Nah, keren banget ya Tuhan kasih kita matahari. Oke. Tuh,
Matahari sebagai surya itu bukan hanya sekedar pusat tata surya, tapi juga mencakup seluruh kehidupan kita di bumi. Jadi apapun yang terjadi dengan kita di bumi itu itu juga kegunaan dari matahari. Kita bisa hidup di bumi karena ada matahari. Jadi kita mendapatkan panas dari matahari. Bayangkan kalau kita itu seperti planet yang lain yang berada jauh dari matahari. Seperti misalnya planet punya magnet. Apa ya? planet apa tadi yang paling jauh? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Seperti Tristan, enggak nyanyi yang lain dong. Iya. Nah, kalau kita berada terlalu jauh, kalau planet kita berada terlalu jauh dari matahari, seperti planet Uranus dan Neptunus, ini dia menjadi planet yang beku. Tidak ada apapun yang bisa hidup karena semuanya membeku. Udah kayak di kutub utara aja, di kutub utara selatan masih ada binatang yang bisa hidup. Ini benar-benar membeku sekali karena terlalu jauh dari matahari sehingga dia tidak mendapatkan panas matahari. Nah, jadi kita bersyukur berada di planet bumi. Planet bumi itu ada di tengah-tengah. Jadi dekat dengan matahari sehingga bumi masih merasakan panas matahari. Jadi kita bisa merasakan siang, malam, di siang hari tidak terlalu panas, malam hari tidak terlalu dingin. Lalu kita juga bisa menikmati hidup di bumi. Nah, kalau umpamanya seperti di tempat yang lain di Merkurius, wow itu panas banget, bisa terbakar. Merkurius, Venus, Mars itu juga panas, lihat warnanya sangat merah karena tidak ada udara di situ, tidak ada yang bisa hidup. Lihat dari warnanya, nih, dari warnanya itu menentukan apa saja yang ada di planet itu. Nah, kalau di planet kita bumi, ada warna apa saja teman-teman? Kita lihat warna apa di planet bumi? Hijau, biru. Karena di bumi ada air dan ada pohon-pohon. Nah, kalau di tempat lain ada nggak sih yang warna hijau-hijau? Nggak ada. Sedangkan di sampingnya bumi itu ada bulan. Di bulan ada yang hijau-hijau nggak? Nggak ada. Berarti di bulan juga tidak ada tanaman yang bisa hidup, tidak ada air. Di situ hanya ada batu-batuan, pasir, dan debu, dan lubang-lubang, kawah-kawah. Nah, itu artinya tempat yang manusia bisa hidup itu hanya bumi. Nah, kalau sampai tadi bilang ada alien makhluk lain, ya kita nggak bisa tahu makhluknya itu perlu oksigen nggak untuk bernafas. Makhluk itu perlu makanan nggak dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup seperti apa yang bisa hidup di tempat yang tidak ada udaranya, terus tidak ada tanamannya, cuma ada batu, terus panas, terus tidak ada tidak ada benda, nggak ada yang lain, nggak ada makhluk hidupnya. Kira-kira alien bisa nggak sih hidup di tempat seperti itu? Ada nggak sih makhluk lain yang bisa hidup di tempat yang dingin atau panas banget atau cuma alien bisa hidup di sana. Nah, seperti itu. Jadi maka dari itu alien itu belum diketahui kebenarannya apakah mereka benar ada atau tidak karena kita tidak tahu karena setelah dilihat penelitian Oke, setelah dilakukan penelitian ternyata di planet-planet lain itu tidak ada kehidupan, tidak ada udara yang bisa menunjang kehidupan, tidak ada air yang bisa menunjang kehidupan,
adanya cuma batu dan pasir. Kecuali kalau aliennya makan batu sama pasir, mungkin ya dia bisa hidup di sana. Terus dia nggak perlu bernafas, mungkin dia bisa hidup. Nah, itu kita belum tahu ya teman-teman, belum diselidiki. Nah, kalian nanti kalau ada hal yang kalian tidak tahu, lalu bilang, aku nanti besar mau jadi astronot, aku mau jadi peneliti luar angkasa supaya tahu lebih banyak lagi tentang angkasa, bisa. Ya, kalian bisa apa saja. Dari rasa ingin tahu, kalian nanti bisa mengembangkan menjadi kalian mencari tahu melalui penelitian. Bukan hanya cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita yang tidak jelas kebenarannya, tapi melalui penelitian yang kalian bisa cek benar nggak sih? Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, oke. Tadi tuh banyak sekali ya benda-benda di luar angkasa ya. Tuh, tidak ada tempat kosong, semuanya berisi. Tuh, bukan kosong gitu, lihat tuh banyak sekali, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang dekat sampai yang jauh, banyak sekali tata yang luar angkasa itu. Namanya juga banyak. Ada komet, ada tadi apa ya? Apa aja yang terbang-terbang kecil-kecil, benda-benda yang ada satelit, ada planet. Nah, tapi semuanya berputar dengan teratur. Keren ya? Benda-benda langit. Nah, coba kita tanya, kalian tahu nggak sih nama-nama planet? Tahu, tapi dah. Yuk, kita sama-sama ya. Dari yang Misanti tunjuk ya, Misanti erase dulu, Misanti hapus dulu. Ini tadi Misanti bukan yang oke ini. Nah, oke, kita mau tahu yuk nama-nama planet. Ada yang paling dekat ini. Tadi siapa ini yang oke. Yang mic-nya terbuka, di mute dulu ya sayang. Nah, yuk kita sama-sama menyebutkan, sama-sama menyebutkan ya. Misanti lingkari, ini apa yang paling dekat matahari? Merkurius, yes. Kemudian Venus, baru Bumi, Mars, Jupiter, yang paling besar namanya Jupiter, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus dingin, dan Neptunus ini dingin, dua ini beku. Uranus, Neptunus. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter paling besar, Saturnus bercincin, Uranus dan Neptunus beku. Kemudian Pluto, dia dulu adalah sebuah planet, tapi kemudian gugur menjadi planet kerdil. Artinya planet yang tidak memenuhi syarat sebagai sebuah planet. Jadi dia sudah gugur atau tidak lagi menjadi sebuah planet. Kalau dulu disebutnya planet, tapi sekarang tidak lagi. Dia sudah menjadi planet kerdil, salah satu planet kerdil atau planet yang tidak bertumbuh. Papanya basic. Oh iya, maaf ya. Papa mama kan soalnya lagi kerja, nggak apa-apa. Nah, jadi nama-nama planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Tristan jangan coret-coret sayangku. Dan ini pusat tata surya kita disebut matahari. Semua planet bergerak, berputar, mengelilingi matahari pada jalurnya masing-masing. Tidak akan pernah
tabrakan, tidak tabrakan, semua teratur dan tertata. Makanya disebut tata surya. Nah, kemudian bumi ini satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh manusia karena memiliki penunjang untuk kehidupan makhluk hidup. Bumi memiliki lapisan udara dan air. Satu-satunya planet yang memiliki lapisan udara. Nah, jadi di bumi ini makhluk hidup bisa hidup. Dilihat dari gambarnya, dilihat dari warnanya, memang bumi hanya bumi yang memiliki warna biru dan hijau yang menggambarkan kehidupan. Yang lain tidak ada, hanya berisi pasir, batu, dan dua ini beku. Dingin sekali. Nah, teman-teman, bumi kita ini nggak selalu bisa secantik ini. Kita perlu merawatnya dengan baik. Makanya selalu dikatakan save the earth, save the earth. Kita harus menyelamatkan bumi, memakai kertas secukupnya, memakai tisu secukupnya. Karena tisu dan kertas terbuat dari kayu. Jadi diambil dari kayu. Nah, kalau terus kayu ditebang-tebang untuk membuat tisu dan kertas, lama-lama bumi kita tidak punya tanaman lagi, gundul. Nah, itu bisa menghancurkan bumi. Lalu air itu tidak selalu bisa bersih. Kalau kita selalu buang sampah sembarangan, kita bisa mengotori air yang ada di bumi ini. Jadi kita harus menjaga bumi kita tetap sehat supaya kita bisa tinggal di sini. Oke, sambil ngecas nggak apa-apa sayang. Sebentar lagi kita selesai. Nah, bumi kita ini harus dijaga, harus dilindungi. Sambil ngecas. Iya, sayangi bumi kita. Kalau bumi kita hancur, kalian mau pindah ke planet mana? Tidak ada yang seindah dan sebaik. Ya, silahkan ngecas sayang. Oke, manusia memang sedang melakukan penelitian apakah planet Mars atau planet yang lain bisa ditinggali oleh manusia, tapi sampai saat ini sih belum ada penelitian yang pasti. Belum ada kepastian bahwa kita bisa tinggal, kalau bumi kita rusak, kita bisa tinggal di planet yang lain, itu belum ada. Belum ada kepastiannya. Tapi yang pasti sekarang kita sudah memiliki bumi yang sangat indah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita harus jaga dengan baik. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak. Buang sampah pada tempatnya, jangan mencemari air, jangan buang sampah di selokan atau di got, lalu pergunakan air dengan sebaik-baiknya, tidak dibuang-buang. Kalau sudah penuh baknya, dimatikan. Kalau lagi cuci tangan, basahin dulu airnya, basahin dulu tangannya, matikan lagi kerannya pakai sabun, baru hidupkan lagi. Jangan terus dialirin airnya. Seperti itu ya. Nah, itu dia pembelajaran kita tentang tata. Jadi nggak boleh bayar air. Biar nggak boros bayar air. Itu juga salah satu alasannya. Karena kita juga membayar air dan membayar listrik. Semua sekarang bayar. Nah, kita harus mengerti bahwa untuk mendapatkan uang itu tidak mudah. Anak-anak belum bisa bekerja untuk menghasilkan uang. Yang bekerja adalah papa mama. Jadi kita perlu membantu papa dan mama untuk menghemat pengeluaran. Yang tidak perlu, tidak usah, supaya tidak perlu buang-buang uang untuk membayarnya. Begitu ya teman-teman. Kita jangan buang-buang makanan. Kalau memang tidak mau
Makanan harus dihabiskan, jangan dibuang-buang, karena itu juga belinya menggunakan uang. Kalau kalian memakai barang seperti handphone, komputer, pakailah yang bagus. Jangan dibanting-banting, tidak dirawat sampai rusak, nanti habis itu minta beli lagi. Itu kan pengeluaran, itu belinya pakai uang. Kita harus bisa menghargai pekerjaan mama papa, membantu papa mama kerja dengan apa. Kalau kita punya barang harus dijaga, jangan dirusak-rusak. Punya mainan disayang, jangan dirusak. Punya barang dijaga, jangan dirusak. Itu salah satu cara kita untuk menghormati, menyayangi papa mama dengan menghargai. Main aja gak enak. Harus Mainan masalah-masalahnya aja diusahain, tahu aja beli. aduh. Diusahain. Iya, pelan-pelan diajarin. Ini kaki aku luka. Oh, duh, luka kenapa sayangku? Tadi aku udah tahu. Tadi aku dikayak siapa? Tadi aku lihat. Tadi aku yang mana yang kena, Miss? Oh gitu, mungkin kejedot, mungkin tadi nggak sengaja, mungkin kejedot makanya sakit ya. Nah seperti itu ya teman-teman, tetap bisa kalian harus bijaksana dalam menggunakan barang. Itu kebiasaan itu kita latih dari kecil. Kalau dari kecil kalian sudah boros, suka ngerusakin barang, tidak teliti, ngawur, naruh barang seenaknya, ngerusakin barang. Nah, sampai besar kalian akan seperti itu. Dan itu perilaku yang tidak baik, suka buang-buang uang. Nah, kalau kita menghargai barang dari sekarang, menghargai uang dari sekarang, nanti kalian tumbuh besar juga akan seperti itu. Kalian akan menjaga barang yang kalian punya, kalian bisa menghemat, bijaksana dalam mengelola, menjaga uang. Nanti kalau kalian kerja juga akan seperti itu. Nanti seperti itu teman-teman. Kita kan mau menjadi anak yang bijaksana kan? Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. Seperti itu teman-teman. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Besok kita akan bahas lagi apa sih akibat dari perputaran bumi mengelilingi matahari? Apa sih akibat dari perputaran bumi pada porosnya? Apa sih yang bisa terjadi karena karena perputaran bumi? Bagaimana bisa terjadi musim? Bagaimana bisa terjadi panas dan hujan? Nah, itu semua akibat dari itu semua akan kita pelajari besok ya, teman-teman. Jadi, jangan terlambat untuk belajar besok. Oke, kita stop share hari ini. Oke. Besok lagi Miss Tata Surya, Miss aku mau lihat gambarnya, boleh. Ya, siapa tahu ada yang mau jadi astronot hari ini. Nah, kita juga akan mencari tahu, benar gak sih dinosaurus punah karena ada gimana sih cara apa dulu bisa dinosaurus punah? Kita akan cari tahu itu. Miss nanti harus punya waktu untuk mencari tahu. Kita kasih tahu kalian ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Kita sudah belajar hampir 1 jam 15 menit. Close your eyes teman-teman. Lipat tangan. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang sudah kami pelajari hari ini. Kami belajar tentang tata surya, kami belajar tentang planet-planet dan benda-benda langit yang ada di sekitar luar angkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu besok, teman-teman. Sampai besok. Iya. See you tomorrow. Kita belajar lagi. Namanya kok malah nggak bye? Cuma lambai-lambai tangan aja. Sampai bertemu.
Sampai lagi kita bertemu. Hey, hey, sampai bertemu, bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Oke, see you again. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Bye-bye. Mama.